Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supriyadi, NIM 858453661 UPBJJ Samarinda. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu pendidikan IPS di SD modul 8, evaluasi pembelajaran IPS di SD. Kegiatan belajar 1, merancang dan menyusun alat evaluasi dalam pembelajaran IPS SD. A. Apa isi modul? Pokok-pokok bahasan. 1. Pengertian evaluasi. 2. Merancang alat evaluasi. 3. Menyusun alat evaluasi. 1. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. A. Prinsip penilaian. B. Merancang alat evaluasi atau tes. C. Menyusun alat evaluasi atau tes. Kegiatan belajar 2, merancang dan menyusun alat evaluasi hasil belajar IPS aspek kognitif. A. Pengertian aspek kognitif. 1. Evaluasi yang mengungkap pengetahuan. 2. Evaluasi yang mengungkap pemahaman. 3. Evaluasi yang mengungkap penerapan. 4. Evaluasi yang mengungkap analisis. 5. Evaluasi yang mengungkap sintesis. Dan 6. Evaluasi yang mengungkap penilaian. B. Merancang alat evaluasi hasil belajar. Dalam merancang alat evaluasi, perlu mempelajari kurikulum yang berlaku mengenai hal-hal berikut. 1. Kompetensi dasar pada kurikulum. 2. Materi pokok atau hasil belajar. 3. Indikator pada kurikulum untuk materi pokok atau hasil belajar di atas. C. Menyusun alat evaluasi hasil belajar aspek kognitif. Untuk siswa sekolah dasar, aspek kognitif yang dipilih cukup yang mempunyai tingkatan lebih rendah seperti berikut. 1. Evaluasi yang mengungkap pengetahuan. 2. Evaluasi yang mengungkap pemahaman. 3. Evaluasi yang mengungkap penerapan. Kegiatan belajar 3, merancang dan menyusun alat evaluasi tentang nilai dan sikap sosial. A. Pengertian nilai dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk sebagai berikut. 1. Antara orang per orang. 2. Antara orang per orang dengan kelompok masyarakat. 3. Antara kelompok dengan kelompok. B. Merancang alat evaluasi nilai dan sikap sosial. C. Menyusun alat evaluasi nilai dan sikap sosial. Kegiatan belajar 4, merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. A. Pengertian keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Contohnya sebagai berikut. 1. Mengobservasi atau mengamati. 2. Membuat hipotesis. 3. Perencanaan penelitian atau eksperimen. 4. Pengendalian variabel. 5. Interpretasi data. 6. Kesimpulan sementara. 7. Peramalan prediksi. 8. Aplikasi atau penerapan. 9. Komunikasi. B. Cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar dan indikator materi. Selanjutnya C. Cara menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Yang pertama, materi pokok. Yang kedua, hasil belajar dan indikator materi. Yang ketiga, indikator materi. Baik, kita sudah sampai di poin B, yaitu hal baru apa yang diketahui setelah membaca modul 8 ini.
Jadi hal baru yang saya ketahui setelah membaca modul 8 ini adalah menjadi tahu atau mengetahui cara merancang, menyusun, dan bentuk alat untuk mengevaluasi pembelajaran IPS di SD. Poin C yaitu apa manfaat mempelajari modul tersebut. Menurut saya sangat bermanfaat untuk guru dalam mengevaluasi penilaian, mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program dalam suatu sekolah. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Kali ini saya akan memberi alasan kenapa saya memilih YouTube untuk mengunggah karya saya dan apa kelebihan dan kekurangan karya saya tersebut. Alasannya selalu sama seperti yang telah lalu-lalu. Saya sudah nyaman dengan YouTube. Kedua, kekurangan mungkin masih banyak, namun kelebihan dari karya saya yang kali ini saya menambah pemaparan dengan menggunakan presentasi memakai suara. Baik, sampai di sini dulu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga memotivasi teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan selalu dukung channel saya. Semoga semakin memberi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.